Setelah tahu adab berhias, ada satu lagi tentang berhias ini anak akan sampaikan. Apa? Perhatikan cara berhias yang dilarang agama, yang dilarang syariat. Apa yang dilarang oleh syariat ini? Yang pertama al-wasol, yakni menyambung rambut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah melaknat penyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya. Ini terutama acara-acara tertentu ya bagi kaum wanita. Tapi alhamdulillah kalau pakai hijab sih nggak perlu ya. Karena sekarang saat-saat momen-momen tertentu pun hijab sudah sangat bervariasi. Yang tidak perlu menampakkan auratnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah al-wasim. Apa itu al-wasim? Menato tubuh. An-nas. Apa an-nasm? Mencukur alis. Kemudian yang ketiga at-taflij, mengikir gigi. Saya ulang, al-wasim menato tubuh, an-nams yakni mencukur alis, dan at-taflij mengikir gigi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengenakan wewangian bukan untuk suaminya, yakni ketika keluar rumah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim dari sahabat Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu. Berikutnya, larangan berhias memanjangkan kuku. Ayo, siapa yang kukunya panjang harus dipotong, ya. Untuk keindahan apa? Ini larangan dari syariat. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang termasuk fitrah manusia itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir tentang tabarruj adalah berhias menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah bentuk larangan-larangan dalam bertabarruj. Seyogyanya kaum muslimah wajib mengetahuinya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan hadis yang kedua, diperintahkan seorang istri agar memperhatikan kepentingan suami dan berbakti kepadanya. Jadi memperhatikan kepentingannya dan berbakti kepadanya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini satu saja. Apabila seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya kelak di akhirat, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Masya Allah. Hadisnya sahih Jami'us Shaghir nomor 660. Imam Ahmad jilid ke-16 halaman 228 nomor 250. Perhatikan ma'asyura muslimin wa iyyakum rahimahumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ketaatan kepada suami
termasuk syarat masuk surga seperti halnya sholat dan puasa. Itu. Masya Allah. Jadi taat kepada suami itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali. Jawabnya ya. Lihat, Allah sejajarkan syarat masuk surga sama dengan sholat dan puasa. Itu. Maka beruntunglah bagi yang sudah melakukan itu. Bagi yang belum, perlu diketahui bahwa ya secepatnya merubah diri guna untuk mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala. Karena ini ternyata syarat masuk surga Allah sandingkan salat dan puasa. Itu. Jadi sangat tinggi sekali. Kemudian sebetulnya sangat banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu Ana hanya mengambil satu saja. Kemudian kandungan hadis yang ketiga. Apa itu? Diperbolehkan menggunakan sindiran kata-kata kiasan jika hal itu memang dibutuhkan. Lihat, tadi Ummu Sulaim menyampaikan tentang kematian anaknya gimana? Dengan kalimat sindiran yang sangat bagus sekali. Dan ternyata ia sukses. Sehingga kalau di sini tadi disampaikan yang berbeda, tapi anak akan ambil yang seperti. Kenapa Ummu Sulaim tadi bisa meraih kesuksesan itu? Karena Ummu Sulaim mengetahui satu, siapa dia? Dia adalah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi anak diyakini bahwa ini amanah dari Allah, kewajibannya hanya menjaga, memelihara, dan ketika Allah mengambilnya, ia ikhlas dan ridho. Jadi Ummu Sulaim faham banget dengan itu, sehingga dia sukses. Dan dia mengharapkan pengganti yang lebih baik. Maka akhirnya didoakan oleh Rasulullah, dan yang akhirnya lahirlah seorang putra namanya, yang memberi nama Rasulullah, Abdullah. Dari Abdullah inilah lahir generasi-generasi yang hebat. Masya Allah. Kandungan hadis yang keempat, dikabulkannya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang didoakan malam yang dilalui oleh kedua insan, sejatinya sedang berduka, tetapi dirubah menjadi sebuah hal yang luar biasa. Ini tugas seorang istri luar biasa. Maka Rasulullah dihadapkannya, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahumma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Satu pertanyaan kecil yang ingin Ana sampaikan. Apakah doa seluruh para nabi diijabai oleh Allah atau tidak? Seluruh doa Nabi, seluruh doa mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, apakah semua diijabai oleh Allah? Tidak? Yakin? Bisa menyebutkan? Iya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ayahnya. Jawabnya sahih. Ummu boleh pulang duluan. Iya, jawabnya benar. Apa itu? Silahkan dibuka. Ketika itu Nabi Ibrahim mendoakan terus sang ayah,
Sampai sang ayah sudah meninggal pun didoakan oleh Nabi Ibrahim. Maka oleh Allah ditegur. Inilah teguran Allah untuk Nabi Ibrahim. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim tidak diijabahi. Quran surat 9 ayat ke 113 sampai 114. Tidak pantas para nabi dan orang yang beriman mendoakan orang yang sudah pasti menjadi musuh Allah. Artinya mati dalam keadaan kafir. Itu. Kemudian yang kedua, Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika anaknya Kan'an sudah mati, ia terus memintakan kepada Allah. Apa jawaban Allah? Mari kita perhatikan surat 11 ayat 45 dan 46. 45 doa Nabi Nuh, 46 jawaban dari Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Itu. Kemudian Rasulullah, apakah seluruh doa Rasulullah diijabahi oleh Allah? Bingung kan jemaah? Rasulullah loh. Pertanyaannya, apakah seluruh doa Rasulullah itu diijabahi oleh Allah? Tidak? Berani mengatakan tidak? Harus ada bukti. Iya. Jawabnya, ada doa Rasulullah yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 1596 dan Imam Muslim nomor 7442. Aku memohon kepada Allah 3 hal. Allah mengabulkan 2 doa dan menolak 1 doa. Aku memohon kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan karena kelaparan. Dan Dia Allah kabulkan doaku. Kedua, aku memohon agar umatku tidak dibinasakan dengan cara ditenggelamkan. Dan Dia Allah kabulkan doaku. Kemudian yang ketiga, dan aku memohon agar tidak ada permusuhan di antara umatku. Namun Allah menolaknya. Jadi umat Islam itu kalau untuk bersatu, Rasul doanya aja nggak diijabahi kok Ibu. Kalau umat Islam ingin menyatukan umat Islam semuanya bisa nggak? Mustahil. Kenapa? Karena doa Rasulullah aja nggak diijabahi oleh Allah. Pertama itu. Yang kedua, sunnatullah telah menetapkan ketika Adam dan Hawa diturunkan dari surga, Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya satu dengan yang lainnya akan bermusuhan. Ini sudah ketetapan Allah dari sana. Dari mana taunya? Silahkan dibuka Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 36. Jadi jelas ketika Allah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia, maka wa qulnah bitu ba'dukum bi ba'dhi adu. Jadi satu dengan yang lainnya itu akan bermusuhan. Itu loh. Jadi kalau umat Islam ingin menjadi satu, sejatinya untuk Allah gampang atau mudah? Mudah sekali bagi Allah. Tetapi Allah menghendaki di antara mereka itu siapa yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ini sebetulnya ayatnya panjang sekali. Kalau Allah menghendaki satu umat, bagi Allah sangat mudah sekali. Surat 5 ayat 48. Jadi
doa Rasulullah satu yang tidak diijabai. Untuk umat semuanya bersatu menjadi satu. Jadi kalau begitu sudah terpecah belah itu sudah bagian sunatullah. Ya udah, siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Itu. Lantas bagaimana cara Allah menjawab doa bagi hamba-hambanya? Ya, Bu Dokter bisa di-share di grup. Cara Allah mengabulkan atau menjawab doa bagi seorang hamba ada 3. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang mukmin muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Pertama, Allah akan segerakan mengabulkan doanya. Jadi Allah akan segera mengabulkan doanya. Antu ajal, disegerakan. Maknanya diijabainya di dunia. Hari ini berdoa, hari ini bisa diijabai. Hari ini berdoa, sepekan bisa baru diijabai. Hari ini berdoa, sebulan bisa diijabai. Hari ini berdoa, 10 tahun baru diijabai. Hari ini berdoa sampai meninggal, baru anak keturunannya pun baru bisa menikmati. Itu pun antu ajal namanya. Contohnya siapa ini? Contohnya adalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Keduanya seorang ayah dengan anak ketika berdoa setelah menikah dasar-dasar Baitullah agar dari keduanya diberikan keturunan untuk membacakan Al-Quran dan Al-Hikmah. Lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal jarak antara Nabi Ibrahim dan Ismail jauh sekali. Baru lahirlah Rasul, Nabi terakhir. Karena satu-satunya Nabi dari generasi Ibrahim dengan Ismail hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa Nabi Ibrahim dan Ismail, surat 2 ayat 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Satu-satunya Nabi dari keturunan Ibrahim dengan Ismail hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya wal, meskipun jaraknya jauh, tapi selama di dunia namanya antu ajal, disegerakan. Yang kedua, disimpan di akhirat. Itu. Yang ketiga, Allah hindarkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi Allah ganti. Hamba itu minta A, Allah Maha tahu kalau diberikan A akan madarat baginya, maka diganti. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Kalau gitu malaskah kita berdoa? Jawabnya tidak seharusnya. Iya, itu. Kemudian kandungan hadis yang kelima, siapa saja yang meninggalkan suatu karena Allah, maka sesuatu itu akan diganti olehnya yang lebih baik. Ada sebuah hadis di antara hadis-hadis yang di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya jika engkau meninggalkan suatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Lihat Ummu Sulaim tadi. Ia punya putra namanya Umair. Begitu meninggal, dia ikhlas sabar, kemudian diganti namanya Abdullah. Abdullah melahirkan putra-putra yang luar biasa, diganti yang lebih baik. Kemudian kandungan hadis yang ke-6,
dianjurkan bagi orang yang tertimpa musibah untuk menghibur diri dan keluarganya. Contohnya Ummu Sulaim tadi mengatakan kepada sang suami Abu Talhah, memberikan perumpamaan barang titipan. Maka wabasyiris sabirin, apabila kena musibah, kabarkan wahai Muhammad kepada umatmu agar bersabar. Apa itu bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Ummu Sulaim itu betul-betul faham dengan ini. Apa itu? Bahwa kalimat istirja itu mengandung dua pokok utama. Yang pertama, seorang hamba dan keluarga beserta seluruh harta yang dimilikinya sejatinya adalah milik Allah. Itu. Dan yang kedua, kalau Allah yang memiliki sudah kita yakini, kalau Allah mengambil pemiliknya, kita relakan, kita ikhlaskan atau kita nggak boleh? Kita ikhlaskan, kita relakan. Inilah yang dialami Ummu Sulaim. Luar biasa. Kemudian kandungan hadis yang ketujuh. Pengetahuan tentang diri sendiri dapat membantu seorang tetap untuk bersabar. Kita hidup di dunia dalam rangka untuk diapakan ini? Kita di dunia ini. Allah hadirkan ke dunia, ini biar kita paham, Allah hadirkan kita ke dunia itu dalam rangka apa nih kita? Untuk diuji. Itu. Bentuk ujiannya kita di dunia ada berapa? Sering Anda sampaikan, ada dua. Silahkan surat 21 ayat 35. Kalau kita bisa memahami ini, hakikat yang sebenarnya kita hidup di dunia, maka insya Allah itu. Ya. Surat 21 ayat 35. Jadi perhatikan bahwa Allah menguji hambanya di dunia ini dengan dua cara. Bi khair wa syarr, dengan kebaikan dan keburukan. Salah satu bentuk keburukan yang tidak disenangi apa? Harta, keluarga, semua tadi milik Allah diambil oleh yang punya. Maka ikhlas kuncinya, ridho puncaknya, syukur yang membuat keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah materi kita. Masya Allah, sangat banyak sekali hikmah, manfaat dari hadis ini. Semoga Allah berikan kepada kita seperti kesabaran Ummu Sulaim, mendapatkan keberkahan didoakan oleh Rasul, dan mendapatkan surga, jaminan dari Allah atas orang-orang yang sabar, istiqomah, dan selalu bersyukur kepadanya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.